menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Amin. Mari kita mengaku iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Roh Kudus bekerja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Bekerja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Judul khotbah hari ini adalah penyembah-penyembah benar. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 26. Sebagai pengantar, sejak tanggal 10 hingga 18 yang lalu, trim misi di Kupang telah berlangsung dalam anugerah Tuhan. Dari Seoul ke Bali ditempuh 7 jam, dan dari Bali ke Kupang 2 jam penerbangan. Akhirnya kami tiba di Radang. Di sana kami dibagi menjadi 4 tim dan mengunjungi total 12 tempat, bertemu dengan orang dewasa dan anak-anak untuk memberitakan Kristus, hadiah Allah, anugerah terbesar dari Allah. Dengan tema gereja yang dibangun di atas batu karang, diadakan pelatihan bagi jemaat awam. Dan dengan tema roadmap pelayanan pastoral, diadakan seminar bagi para hamba Tuhan. Kami menyaksikan bahwa firman yang diberitakan di berbagai tempat dihubungkan menjadi satu, dan Roh Kudus bekerja melalui setiap kami untuk memberitakan firman-Nya dan menggenapinya. Itu adalah waktu yang sangat berharga. Dulu 20 tahun yang lalu, Tuhan menuntun seorang pemuda bernama Anton yang pergi ke Bali dari Kupang untuk mencari pekerjaan. Bertemu dengan seorang misionaris yang telah Tuhan persiapkan, yaitu Ibu Kim. Melalui pertemuan dengan pembawa Injil, dia diteguhkan dari seorang pekerja biasa menjadi seorang pendeta. Dan dari Bali ia diutus kembali ke Kupang untuk melayani sebagai gembala di sebuah wilayah. Melihat hal itu, kami percaya bahwa satu orang yang kami temui dalam misi trip ini pun 10 atau 20 tahun ke depan akan dipakai Tuhan sebagai bejana yang mulia dan saluran berkat. Itu membuat hati kami penuh dengan syukur. Saya pun sungguh menantikan bagaimana Tuhan akan memakai saudara-saudara kita di anggota kebaktian bahasa Indonesia ini, Aldo, Indra, Regina, Sisko, Redi, Adrian, dan lain-lain di masa depan. Korea telah memasuki masyarakat yang menuai aging society, tetapi Indonesia adalah negara yang sangat muda, dengan setengah dari jumlah penduduknya berusia di bawah 35 tahun. Khususnya anak-anak, remaja, dan pemuda memiliki proporsi 2 kali lipat dibandingkan di Korea. Namun sangat disayangkan, kesenjangan kaya miskin yang serius memberi pengaruh langsung terhadap pendidikan, sehingga terjadi jurang yang lebar antara pendidikan di desa dan di kota. Statistik yang menunjukkan bahwa 1% orang terkaya menguasai 45% kekayaan nasional, memperlihatkan betapa sulitnya anak-anak, remaja, dan pemuda di Kupang memperoleh pendidikan yang berkualitas. Karena itu, kami menyadari betapa pentingnya para mahasiswa Kristen bangkit terlebih dahulu sebagai pemimpin untuk membangun generasi berikutnya. Dalam bacaan kita hari ini, perempuan Samaria di kota Syikar
semakin memahami Injil melalui percakapannya dengan Yesus. Ia menyadari bahwa bukan suami atau hal-hal yang duniawi, melainkan hanya ibadah yang benar yang dapat menghapus dahaga jiwanya dan memberikan kebahagiaan sejati. Dengan kata lain, manusia yang terpisah dari Allah tidak akan pernah puas dengan orang lain, harta, kehormatan, atau hal-hal yang duniawi. Hanya di dalam Kristus ada air hidup yang tidak akan membuat haus lagi, yaitu hidup yang kekal, keselamatan. Saudara-saudara kita pun sama seperti itu, begitu juga pemuda-pemudi di Kupang. Dalam hati bisa saja ada rasa sakit hati, kemarahan atau kekecewaan. Kita bisa saja menyalahkan orang tua, menyalahkan kemiskinan, menyalahkan sistem pendidikan yang tidak adil, atau menyalahkan kenyataan bahwa sulit mendapat pekerjaan. Namun, kita tidak boleh tertipu oleh apa yang kelihatan, melainkan harus melihat kenyataan rohani. Manusia pertama, Adam, jatuh dalam dosa karena melanggar perjanjian dengan Allah, dan sifat dosa yang langsung tampak adalah menyalahkan orang lain. Adam berkata kepada Allah, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Dan Hawa pun berkata kepada Allah, "Ular itu yang memerdayakan aku, maka ku makan." Dalam Kejadian 3 ayat 12 sampai dengan 13. Sampai sekarang pun iblis menggunakan sifat dosa kita untuk membuat kita menyalahkan orang tua, menyalahkan kemiskinan, menyalahkan keadaan. Pada akhirnya membuat kita menyalahkan Allah yang sudah memberikan anugerah terbesar. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan orang tua, tidak boleh menyalahkan sistem, kita tidak boleh menyalahkan keadaan, melainkan harus mengingat bahwa Allah yang sudah menyelamatkan kita juga sudah menyiapkan dan memanggil masa depan kita dengan sempurna. Mari kita harus berdiri sebagai penyembah yang benar. Rahasia menjadi anak Allah ada di dalam ibadah. Satu kali ibadah dapat mengubah hidup kita. Mari kita menerima sukacita, damai sejahtera, dan rasa syukur yang Allah berikan di dalam ibadah, sehingga kita bisa melangkah dengan berani. Kiranya hanya di dalam ibadah yang benar, Roh Kudus yang bekerja melampaui ruang dan waktu menolong kita semua, baik di Seoul, Bali, Bandung, maupun Kupang, khususnya para pemuda dan generasi berikutnya, agar mereka mengalami rahasia hidup bersama Allah. Meskipun ada ketidakadilan dalam pendidikan, kiranya mereka bisa menolong orang tua mereka, menjadikan kemiskinan sebagai batu loncatan dan menemukan talenta unik yang Allah berikan. Kiranya mereka berdiri sebagai saksi yang menyatakan firman Allah saja sudah cukup. Mari kita sendiri lebih dahulu menjadi penyembah yang benar, memulihkan gambar Allah di dalam kita, memulihkan pengakuan iman yang benar, dan berdiri teguh sebagai jemaat yang dibangun di atas batu karang. Pokok bahasan yang pertama adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat 20 sampai dengan 24, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran."
Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria dimulai dengan pembicaraan tentang air hidup, lalu berlanjut pada kisah suami yang menyingkapkan dosanya dan akhirnya sampai pada inti ibadah yang benar yang berkenan di hadapan Allah. Ini bukanlah sekedar alur percakapan biasa, melainkan menunjukkan kondisi rohani manusia yang terpisah dari Allah dan jalan keselamatan yang Allah sediakan. Manusia yang terpisah dari Allah tidak akan pernah dapat menghilangkan haus jiwanya dengan apapun dari dunia ini. Namun ketika ia menyadari dosanya dan bertobat, barulah ia menerima pengampunan dan mengalami kasih Allah. Orang yang telah mengalami kasih itu pada akhirnya tidak pasti ingin mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Allah. Yesus sendiri yang menjelaskan inti dari ibadah yang benar. Pada waktu itu orang berpikir bahwa ibadah hanya bisa dilakukan di bait Allah yang tertentu dan harus ada korban persembahan. Tetapi sekarang Allah sendiri telah menyediakan korban sejati, sehingga tidak ada lagi korban lain yang diperlukan, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Karena itu korban lain tidak lagi diperlukan. Hanya ibadah yang dipersembahkan dengan iman kepada darah Yesus Kristus yang adalah ibadah sejati. Tempat ibadah yang sejati bukanlah gedung atau bentuk luar, melainkan pusat hati kita. Datang dengan tubuh saja tidak cukup, hanya dengan segenap hati, dengan ketulusan, dengan rasa syukur atas anugerah penebusan dosa kita. Itulah ibadah dalam roh dan kebenaran. Allah telah menyediakan korban yang baru, yaitu Kristus, untuk menghapus dosaku. Inilah satu-satunya korban yang benar dan adil. Ibadah yang dipersembahkan dengan pengakuan iman ini adalah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu, dimanapun kita beribadah, jika kita percaya pada darah Kristus, Allah berkenan menerima ibadah kita. Yang Allah lihat adalah hati dan sikap penyembah. Bait suci yang sejati adalah tubuh orang percaya yang telah dilahirkan kembali. Dan gereja yang sejati adalah persekutuan dari orang-orang seperti itu. Karena itu yang harus kita usahakan bukanlah gedung itu sendiri, melainkan membangun dan memperluas persekutuan ibadah yang berdiri di atas pengakuan iman yang benar. Dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 48 dan 49, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Firman Tuhan atau tempat apakah menjadi perhentianku? Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon menyadari bahwa karena Roh Kudus ada di dalam kita, maka kitalah bait suci Allah itu. Mari kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta menjadi penyembah-penyembah benar yang memuliakan Allah. Pokok bahasan yang kedua adalah menyembah melalui Kristus. Dalam ayat 25 sampai dengan 26, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sesudah kita mengenal Kristus dan menerima keselamatan melalui dia, perubahan terbesar yang terjadi dalam hidup kita adalah cara kita memandang satu orang menjadi berbeda. Setiap orang yang kita temui adalah begitu berharga, sampai-sampai Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus demi menyelamatkan dia.
Kalau kita berpikir karena saya punya jabatan, saya lebih kudus daripada orang lain, atau karena saya banyak menginjili, saya lebih layak dikasihi, atau karena saya banyak melayani, saya lebih baik daripada orang lain, maka itu belum sungguh-sungguh mengerti hati Allah. Setiap kali kita datang beribadah, kita harus mempersembahkan hati kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Kita harus sungguh-sungguh membenci dosa kita dan datang dengan hati yang hanya berharap pada belas kasihan Allah. Semua orang membutuhkan Kristus karena semua manusia telah terpisah dari Allah dan hidup dalam dosa, menjadi budak iblis. Manusia tidak mungkin lepas dengan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya Allah mengutus Kristus. Karena itu baik orang yang berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin, tinggal di kota ataupun di desa, memiliki jabatan tinggi ataupun rendah, semua sama berharganya di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang layak menerima keselamatan. Kita diselamatkan oleh iman karena kasih karunia Allah yang sepihak. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih dan anugerah itu kita datang menyembah Allah, beribadah Allah. Sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, tujuan hidup kita adalah memuji dan memuliakan, menyembah Dia sesuai dengan maksud penciptaan kita. Dan karena bersyukur atas keselamatan yang kita terima, kita juga membagikan kasih itu kepada orang lain. Dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita telah menerima anugerah Allah, yaitu Kristus. Melalui Dia, kita sudah dibebaskan dari kuasa iblis, diampuni dosanya, dan menerima berkat hidup bersama Allah. Kita sudah dilepaskan dari kutuk, binasa, maut dan kuasa kegelapan. Dan sekarang hidup dalam kebebasan sejati, kebahagiaan sejati, sukacita sejati, dan pengharapan sejati. Karena itu kita tidak bisa diam saja. Kita harus memberitakan kabar baik ini, yaitu Kristus, kepada orang lain. Kalau seseorang bertemu dengan Allah, semua masalahnya akan selesai. Tetapi masih banyak jiwa di dunia ini yang tidak tahu jalan untuk bertemu Allah dan hidup dalam kebingungan. Padahal jalan itu hanya satu, yaitu Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Setan si iblis berusaha menghalangi kita memberitakan Injil ini dan mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang kelihatan. Tetapi Allah telah memberikan kuasa kepada kita untuk berdoa di dalam nama Yesus Kristus dan berperang dalam peperangan rohani. Dan Allah juga menjanjikan kemenangan dalam peperangan tersebut. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon mengaku dengan iman bahwa jalan untuk bertemu Allah hanya satu, yaitu Yesus Kristus saja. Mari kita berdiri sebagai penyembah-penyembah sejati, penyembah-penyembah benar yang hidupnya memuliakan Allah dan sekaligus menjadi pemberita Injil yang membawa kabar baik ini, yaitu Kristus, kepada banyak orang. Sebagai kesimpulan, apa yang harus dilakukan seseorang untuk menjadi seorang Muslim? Cukup dengan 2 kalimat pengakuan. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah
utusan Allah. Kalau begitu, apa yang harus diakui sebagai orang Kristen? Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan ini, Allah berkata bahwa Ia akan mendirikan jemaatnya. Semuanya bergantung pada apakah kita sungguh-sungguh percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Bukan hanya ucapan bibir semata, melainkan percaya dalam hati, lalu mengaku dengan mulut. Kita harus sungguh-sungguh memahami artinya Kristus dan menerimanya dengan hati yang tulus. Sebab itulah kita perlu setiap hari mengalami panjang, lebar, tinggi dalamnya kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya kita bertumbuh dan semakin dewasa secara rohani. Jika kita beribadah tanpa memahami arti pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus, maka ibadah itu tidak berbeda dengan penyembah berhala. Kalau kita pergi ke gereja tanpa sungguh-sungguh mengenal Yesus adalah Kristus, itu sama saja seperti pergi ke kuil atau masjid. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus itu harus menjadi pengakuan saya dan saudara-saudara. Itu harus menjadi pengakuan iman yang kita ucapkan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap hidup kita. Allah tidak menginginkan hal lain dari kita. Yang Allah kehendaki adalah pengakuan iman yang benar. Tanpa pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus, kita tidak mungkin menjadi penyembah benar. Kiranya pada hari ini pengakuan iman yang benar ini dipulihkan dalam diri kita masing-masing. Supaya di dalam hati kita berdiri dengan kokoh jemaat Allah dan dimanapun kita berada, kita berdiri di hadapan Allah sebagai penyembah-penyembah yang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena melalui firman hari ini Engkau menolong kami mengerti siapa penyembah yang benar. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Biarlah pengakuan ini bukan hanya pengakuan Petrus, tetapi juga menjadi pengakuan iman kami pribadi. Jadikanlah hati, jiwa, dan seluruh hidup kami sebagai pengakuan iman yang sejati kepadamu. Teguhkan kami untuk berpegang pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju Allah dan satu-satunya juru selamat kami. Biarlah di atas pengakuan ini jemaat-Mu berdiri kokoh di dalam hati kami dan komunitas kami menjadi jemaat yang teguh berdiri di atas batu karang. Kiranya melalui ibadah hari ini pengakuan iman yang benar dipulihkan dan kami semua dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup sebagai penyembah-penyembah benar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Raja segala Raja. Amin.